Nah, oke ya. Ini kemarin melanjutin kelas yang kemarin. Kita seperti yang kita beritahukan, kita punya 5 kurikulum kemarin ya. Yang pertama itu ada tentang matematika, yang kedua kemarin statistik. Hari ini kita belajar tentang teks. Kemudian selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai logika, dan terakhir kita akan mempelajari tentang fungsi lookup. Nah, jadi kemarin kita sudah matematika dan statistik. Hari ini kita lanjut ke fungsi-fungsi teks yang biasa dipakai ya buat di kantor gitu. Oke, nah eh, kalau yang biasa dipakai saya sudah ngumpulin sih. Ini ada mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 fungsi ya yang menurut saya itu lumayan sering dipakai di kantor gitu ya. Jadi sebenarnya kalau fungsi teks itu sendiri sih banyak nih. Kalau kita cek sendiri di sini di formula, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada fungsi teks. Nah ini fungsi-fungsi yang berhubungan dengan teks ya, walaupun nggak cuma tentang teks, tapi ada yang berhubungan tentang teks. Nah jadi di sini ada macam-macam tuh, ada banyak sih. Tapi yang paling sering dipakai menurut saya ada 9 ini. Nah, jadi mulai kita pelajari dari yang paling atas ya. Dari yang paling atas ini mungkin yang paling standar dan paling sering kita pakai, yaitu ada left, right, mid, kemudian ada length, dan proper. Nah, sambil kita coba, sambil kita jelasin ya. Nah, pertama itu kita punya fungsi left. Fungsi left itu, kita tulis ya, kita perbesar. Nah, fungsi left ya. Fungsi left itu adalah fungsi untuk mengambil karakter di bagian sebelah kiri, dimulai dari posisi karakter pertama di sebelah kiri ya. Jadi berapa jumlah karakternya nanti itu bisa ditentukan melalui fungsi left itu. Nah, kita coba di sini ya. Eh, kita punya kata misalnya adalah eh, Indonesia Raya. Nah, kita punya Indonesia Raya tuh. Nah, dari Indonesia Raya kita coba pakai fungsi left tadi ya. Sama dengan left. Nah, di sini ada untuk menggunakan fungsinya ada beberapa parameter ya. Yang pertama adalah teks yang ingin diambil. Kemudian di sini ada 6 charge atau jumlah karakter yang ingin diambil. Nah, sebagai contoh, di sini Indonesia Raya, kita ingin mengambil, kita coba di sini 4 karakter ya. Kita mau ngambil Indo, bener nggak di sini 4 karakter itu hasilnya adalah Indo gitu. Kita tutup, kemudian kita enter. Nah, gitu ya. Jadi penggunaan left itu adalah mengambil karakter dari posisi pertama di sebelah kiri. Oke, itu tadi untuk left. Ini saya kasih eh, contoh bukan contoh sih, tampilan formulanya ya. Jadi kalau teman-teman mau sambil coba bisa formula teks. Nah, nah, ini untuk yang left. Kemudian yang kedua yang kita coba adalah yang right. Right ya, seperti artinya itu adalah kanan. Jadi dia kebalikan dari left, dia akan mengambil karakter berasal dari posisi paling kanan. Dimulainya dari posisi paling kanan. Nah, langsung kita coba aja, yaitu right. Kemudian tinggal kita klik di bagian sel yang ingin kita ambil datanya. Nah, kita coba lagi, kita mau mengambil raya gitu ya, atau ayah gitu. Kita coba ambil 3 karakter, kemudian kita tekan enter. Nah, ayah jadinya, karena kita tadi cuman ngambil 3 karakter.
Kita coba aja di sini ngambilnya 4. Nah, 4 jadi raya dia ya. Indo dan Raya itu ngambil yang paling kiri 4, paling kanan dan 4. Nah, fungsi yang ketiga yang kita pelajari dari fungsi teks yaitu adalah fungsi mid. Fungsi mid ini agak sedikit tricky ya dibandingkan yang left dan right. Nah, fungsi mid itu punya 3 parameter, di mana tadi yang left dan right cuma punya 2 parameter. Untuk fungsi mid, dia yang parameter pertama adalah sel yang ingin kita ambil datanya, kemudian adalah start num. Nah, untuk yang mid, dia posisi start number-nya berasal dari posisi paling kiri ya. Nah, jadi kita bisa hitung tuh, bisa kita mau mengambil Asia gitu ya. Asia itu karakter keberapa sih dari Indonesia? Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia karakter ke-6. Jadi start number-nya kita tulis di sini 6. Nah, kemudian di sini adalah numchar. Numchar ini sama seperti ini tadi ya. Numchar itu jumlah karakter yang ingin kita ambil. Nah, misal di sini tadi kita ingin mengambil yang Asia. Jadi Asia itu ada 4. Sudah, tinggal kita tutup kurung, kita enter. Nah, jadi itu ya untuk fungsi mid. Fungsi mid tadi mungkin sedikit ada tambahan parameter, yaitu di mana posisi awal yang ingin kita ambil gitu. Di mana tadi untuk yang left cuman posisi dari paling kiri kita cuman ngasih parameter jumlah yang ingin diambil. Yang right juga sama, kita cuman ngambil jumlah karakter yang ingin diambil. Sedangkan untuk yang mid kita harus menentukan kita dimulai di posisi yang mana gitu ya. Nah, kita sudah belajar 3 fungsi. Kemudian kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi len. Nah, fungsi len. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini fungsi len adalah return the number of characters in a text string. Nah, jadi di sini fungsi len adalah dia akan mengembalikan jumlah karakter dari teks atau string yang ada di sel tersebut. Nah, jadi di sini kita len ya, kita len, kemudian tinggal kita klik, misal kita ingin menghitung jumlah karakter Indonesia Raya, itu ada berapa karakter sih gitu ya. Tinggal kita arahkan, kemudian kita tutup kurung. Nah, jadi parameter cuma satu ya, cuma sel yang ingin kita hitung jumlahnya, udah itu aja. Jadi kita ingin menghitung jumlahnya aja, nggak ada parameter lain. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata jumlah karakter untuk Indonesia Raya adalah 14. Kita coba hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk spasi juga dihitung ya, karena itu termasuk karakter. 10, 11, 12, 13, 14. Nah, benar ya, 14 karakter ya. Atau kita coba yang hitung yang agak panjang nih, yang ini ya. Karena ini juga berupa teks atau string ya. Tinggal kita tutup, kita enter. Nah, jadi ternyata untuk yang sel ini jumlah karakter yang dipakai adalah 29. Nah, di mana untuk spasi tadi juga tetap dihitung ya. Oke, kemudian di sini kita sudah 4. Yang baris pertama, yang terakhir untuk baris pertama kita bisa lihat itu adalah fungsi proper. Nah, fungsi proper. Nah, di sini kita lihat ya, proper. Proper adalah fungsi untuk convert a text string to proper case. The first letter in each word to uppercase and all other letters to lowercase. Nah, jadi di sini fungsi proper itu adalah untuk membuat setiap karakter di awal kata itu menjadi huruf besar. Cuman untuk alfabet ya, untuk di angka dia akan mengabaikannya. Nah, sini bisa kita coba ya. Kita coba pakai
Nah ini ya, kita coba di yang data rumus ini tadi ya, data fungsi ini tadi, kita tutup. Nah, terlalu panjang dia akan nutup ya, sorry. Nah, jadi gini ya maksudnya. Di sini bisa kita lihat tuh yang uppercase atau huruf besar, huruf kapital itu cuma di bagian depan. Sedangkan jika kita lihat data awal itu semuanya adalah menggunakan huruf kapital ya, atau huruf besar atau uppercase. Nah, di sini ketika kita menggunakan formula atau fungsi proper, dia akan mengubah semua karakter dalam setiap kata itu. Sebagai karakter pertamanya itu menggunakan huruf kapital, sedangkan karakter selanjutnya sampai tanda pemisah itu akan menjadi huruf kecil. Nah, itu tadi ya salah satu fungsi yang mungkin bakal sering dipakai di kantor. Yang jelas untuk paling standar itu biasanya yang dipakai ini ya. Jadi biasanya yang untuk penerapannya, untuk yang left, biasanya itu kita pakai untuk misal kita ingin mengambil kode barang gitu ya, atau dari nama pelanggan gitu ya. Itu bisa kita ngambil nama pertama, itu bisa kita pakai untuk fungsi left. Kemudian untuk yang right bisa kita ambil misal mengambil nomor telepon, kita bisa cuma mau mengambil berapa gitu nomornya. Kemudian untuk yang mid ini biasanya kita pakai untuk mengambil kode barang juga ya, karena biasanya kode barang itu agak random. Misalnya di sini kita punya kode barang adalah ID 435 OC 3 misalnya. Nah, di sini bisa kita lihat biasanya orang untuk kode barang agak random agar tidak sama ya. Jadi biasanya ID adalah untuk kode, misal di sini kode negara, 435 itu biasanya adalah kayak kode penerbangan, OC3 misalnya itu adalah kode maskapai, misalnya untuk pesawat misalnya. Nah, 3 ini mungkin adalah untuk nomor penerbangannya ya. Nah, itu biasanya untuk itu biasanya kita makanya yang mid. Jadi biasanya untuk mengambil data di bagian tengah atau data yang nomor-nomor unik ya. Nah, sedangkan untuk len ini biasa kita pakai untuk validasi ya. Biasanya kita untuk menghitung benar nggak yang di input itu adalah sejumlah yang kita inginkan gitu. Misalnya kita untuk menginput jumlah karakter tertentu gitu. Kita misalnya ingin mengisikan sebuah nama produk gitu ya, atau mungkin bukan nama produk, mungkin ID produk tadi ya. ID produk tadi misalnya kita membuatnya minimal 8 gitu ya. Dan cuma 8 itu masih nggak ada kurang, nggak ada lebih. Nah, itu bisa kita menggunakan len. Jadi ketika dia lebih daripada 8 atau kurang dari 8, maka itu biasanya akan tampil pesan error gitu ya, atau ada peringatan nanti di keterangannya. Nah, itu salah satu fungsi len yang biasa dipakai di kantor ya, atau di tempat kerja gitu. Sorry. Nah, kemudian untuk proper ini biasanya dipakai ketika kita membuat nama karyawan gitu ya, atau nama produk juga bisa. Kita ingin membuat lebih rapi agar enggak semuanya huruf besar atau enggak semuanya huruf kecil gitu ya. Jadi proper ini juga walaupun kita menginputnya acak ya, misal kita coba di sini ya. Kita mau agak alay gitu misalnya. Indonesia. Nah, kalau kita menggunakan proper, nah hasilnya akan tetap seperti ini ya. Jadi dia akan mengabaikan, pokoknya dia cuma mengambil karakter di awal. Setelah itu
karakter selanjutnya akan menjadi huruf kecil atau lowercase. Jadi biasanya untuk proper digunakan untuk sanitasi data ya. Biasanya ketika kita mengambil inputan dari Google Form atau dari tim yang lain, biasanya ada kemungkinan itu typo ya. Biasanya kita rapikan dulu di proper biar nggak ada yang huruf besar, huruf kecil gitu ya. Nah, untuk yang rumus standar itu sebenarnya cukup sampai di sini ya. Cuman ya yang ini saya tambahkan karena ini juga jarang sebenarnya dipakai, cuman kemungkinan dipakai itu mungkin sekitar 60% ya, dipakai di keseharian di tempat kerja gitu ya. Oke, yang pertama kita hide dulu ya, biar lebih enak belajarnya. Nah, kemudian kita yang masuk yang kedua ya. Yang kedua di sini kita belajarnya fungsi teks. Nah, fungsi teks bukan teks ini ya, tapi ini emang ada fungsi tersendiri. Dia adalah fungsi teks. Fungsi teks ini biasanya dipakai untuk membuat format tertentu ya. Nah, jadi seperti misal kita ingin membuat data tanggal untuk format tertentu. Misal kita ingin kita coba aja ya, biar lebih mudah untuk menjelaskannya. Dan di sini adalah kita bikin hari ini tanggal 27 Februari 2023. Oke. Nah, jadi ketika kita ingin mengambil cuman tanggal 27-nya aja atau Februarinya aja atau tahunnya aja. Nah, itu bisa menggunakan fungsi teks ya. Jadi gimana caranya? Kita coba di sini sama dengan teks. Nah, ini ya teks. Kemudian kita klik nilai yang ingin kita ambil karena kita tadi ingin mengekstrak data di sini ya. Kita klik di sini value-nya. Nah, di sini kemudian kita tinggal pilih atau kita ketikkan format yang ingin kita ambil. Misal tadi kita ingin mengambil tanggalnya aja ya misalnya. Kita kasih petik 2, kemudian kita tulis DD. DD itu adalah date-nya. DD ini untuk dua karakter ya yang ditampilkan. Kita coba dulu. Nah, jadi ketika D itu dipakai jadi ketika kita menulis 1 Februari 2023, nah dia cuma menampilkan 1. Beda halnya ketika kita tulis di sini DD ya. Nah, jadi di sini akan menjadi 01. Nah, jadi itu tergantung preferensi teman-teman ya, mau ditampilkan yang mana untuk tanggalnya, mau D1 aja bisa, D1 aja dia akan menampilkan 1 karakter atau karakter yang sesuai dengan data yang ada. Jadi di sini cuma 1 bukan 01, dia akan menampilkan 1 aja, tapi ketika dia emang 10, 11 atau 20 dia akan menampilkan tetap 2. Nah, kemudian yang selanjutnya kita coba untuk mengekstrak bulannya ya. Untuk bulan kita pakainya M. Jadi ada ada banyak ya, misal di sini M yang tampil adalah angka, bulan dalam angka gitu ya. M. Jadi kalau kita sama kayak tadi ya, kalau 1 dia cuman menampilkan sesuai dengan digitnya. Bulan Februari adalah bulan kedua gitu. Kita coba sama kayak tadi ya. Jadi dia akan bertambah karakter nolnya. Nah, kalau kita tambah jadi 3, nah dia akan menjadi nama bulan 3 angka di awal ya. 3 karakter di awal data tersebut. Jadi nama bulan tersebut, sorry. Jadi di sini adalah 3 karakter dari nama bulan ini. Jadi kalau mau nama lengkap, di sini bisa kita tulis gitu ya. Ada 4.
Jadi nggak perlu sampai panjang gitu, emang cuma 4. Kita tulis, kita enter aja. Februari gitu ya. Sama untuk tahun juga gitu ya. Tahun tapi pakainya adalah Y gitu. Ketika Y, dia akan menampilkan sesuai dengan 2 angka terakhir ya. Y sama seperti tadi. Kemudian YY juga sama. Kita masukin 3. Jadi gitu ya, ketika 3, dia di sini adalah 0, jadi dia akan tetap sesuai pemotongannya, dia akan mengembalikan 4 angka ya, 4 angka di tahun yang berjalan, atau di tahun sesuai datanya. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan tuh, MMM, tapi di sini nama bulannya pakai nama bahasa Inggris gitu ya. Bisa nggak diganti dengan bahasa Indonesia gitu? Cuman mungkin bagi sebagian yang menggunakan Office itu ada yang komputernya yang menggunakan bahasa Indonesia, jadi emang sudah berganti ini nama bulannya menjadi bulan Indonesia gitu ya. Tapi jika ingin kita membuat setting agar itu sesuai dengan bahasa Indonesia, kita bisa nambahkan di sini ya. Nambahkan di sini adalah kurung siku gitu ya. ID kalau nggak salah ya. Sorry. Di sini ID. Di sini tiga dua atau ID. Sorry. Saya lupa kodenya. Ini sebentar kita hapus dulu. Di sini adalah 32 nggak salah ya. Indonesia itu bukan. Sorry, kita coba cek dicontekan di sini. Nah, ini dia. Sama sih. Jadi tinggal cari kodenya aja. Jadi bisa bisa ID sih Indonesia. Nah, benar. Kebalik ini tanda stripnya. Nah, jadi ini ya untuk Indonesia ini eh, caranya yaitu kurung siku dolar kemudian minus atau strip ID atau Indonesia, tapi kalau nggak salah tuh ada juga kodenya, cuman daripada kita bingung cari kodenya kita tulis saja ID, atau kalau Inggris itu EN biasanya, English ya, EN, kemudian tutup kurung siku ya, itu kemudian sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan nama hari ya untuk tanggal tadi. Nah, jadi untuk nama hari kita DD-nya tadi kita kalau DD itu adalah berupa tanggal ya. Tapi kalau kita tambah jadi 3 DD-nya itu adalah menjadi nama harinya, bukan tanggalnya lagi. Jadi 3 adalah tiga karakter dari nama hari tersebut. Jika kita ubah jadi 4, dia akan menjadi hari yang lengkap tadi ya. Nah, ini tadi sudah pakai nama Indonesia ya, karena tadi formatnya sudah kita setting untuk bahasa Indonesia. Jadi Rabu gitu ya. Kita coba misal di sini 2 Februari 23 Kamis sama ya. Nah, itu tadi ya untuk teks. Jadi tadi di teks kita ada belajar 4 parameter ya. Bukan 4, sorry. Ada 2 parameternya. Yang pertama di sini adalah value yang ingin kita ambil atau kita ekstrak datanya. Kemudian yang kedua adalah format yang ingin kita tampilkan dari data tersebut.
atau dari sel tersebut ya. Nah, dari contoh tanggal tadi kita bisa mengekstrak untuk tanggal, hari, kemudian nama bulan, tahun. Sebenarnya untuk jam juga bisa ya. Jadi di sini kita bisa tinggal HH gitu ya. Nah, tapi di sini karena nggak ada spesifik jamnya, jadi dia adalah 000000 gitu ya. Jadi di sini tetap akan semuanya 00 gitu ya. Coba di sini. HH, MM. Nah, dia jadi 00 ya. Karena jamnya tadi belum kita setting. Di sini kita pakai yang biar keren DD aja. Oke, itu tadi untuk yang teks. Kita tampilkan dulu formulanya. Nah, ini teks. Kemudian yang kedua itu adalah upper. Upper ini. Upper ini kita coba menuliskan sini karakter acak ya. Jangan acak deh, kita coba Palangkaraya Kota Cantik. Nah, kita coba sini ya. Kita coba rumus yang kedua yaitu upper. Nah, di sini ada keterangan ya. Upper converts a text string to all uppercase letter. Nah, jadi dia akan merubah text string atau ketika data itu berupa alfabet ya atau string itu akan dikonvert menjadi uppercase atau huruf besar ya. Kita coba aja upper, kemudian ini kita arahkan di sini, kita tutup, kita tap. Nah, jadi di sini ya untuk yang data ini tadi, di mana ini tadi ada yang pertamanya aja huruf besar, kemudian selanjutnya itu huruf kecil. Kita gunakan rumus upper, dia jadi huruf besar semua ya. Jadi huruf besar semua. Ini biasanya dipakai ketika kita ingin membuat suatu kop ya, atau biasanya kita mengambil data dari sheet lain, kemudian kita tinggal tuliskan upper gitu daripada kita ketik ulang lagi gitu ya, biar lebih cepat. Jadi ketika kita mengubah sheet yang lain, sheet yang ingin kita cetak tadi atau sheet report tadi, dia akan berubah otomatis lagi. Oke, selanjutnya kita ke lower gitu ya. Nah, sedangkan lower itu kebalikannya dari upper ya. Converts all letters in a text string to lowercase. Nah, jadi akan mengubah semua karakter itu tadi menjadi huruf kecil. Nah, kita coba arahkan ke sini ya. Selesai. Lower. Kita arahkan ke sini. Nah, jadi tadi yang huruf besar sendirian ini, palangkarainya P-nya itu akan menjadi huruf kecil lagi ya. Yang seperti yang lain juga akan jadi huruf kecil. Nah, gampang ya. Jadi itu tadi sedikit yang paling sering dipakai. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah trim. Trim ini dipakai ketika kita ingin membersihkan data ya. Jadi biasanya trim ini dipakai ketika kita habis menarik data dari sistem. Biasanya itu ketika kita ngambil data dari sistem atau ekspor data dari sistem, itu biasanya ada spasi yang berlebih, ada karakter yang aneh-aneh gitu ya, yang bikin jadi agak jauh. Nah, itu bisa dibersihkan pakai trim. Nah, kita coba ya. Sini misalnya kita kasih spasi banyak-banyak gitu ya. Kita coba nama ya, tiba-tiba ada jarak gitu misalnya. Adalah Budi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mungkin agak kacau biasanya setelah diekspor dari
dari sistem itu ya. Biasanya itu ketika database-nya hasil ekspor database-nya agak kacau, terus kita bersihkannya bisa menggunakan fungsi trim tadi ya. Trim, ini fungsinya dijelaskan ya. Removes space from a text string except for single space between words. Jadi akan menghapus semua spasi yang berlebihan dari string ini tadi, dari kata atau karakter yang ada di dalam sel ini tadi, kecuali untuk single spasi atau spasi satu spasi yang memisahkan kata tadi ya. Nah, kita coba trim, kemudian di sini tinggal kita klik data yang ingin kita trim atau kita bersihkan tadi, tinggal kita tap. Nah, gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat tuh sudah rapi. Di sini yang tadi banyak spasinya, di sini kita sudah bisa lihat di sini sudah rapi dia, nggak ada di depan nggak ada spasinya, di tengah-tengah nggak ada spasi yang berlebih, di belakang pun nggak ada spasinya. Nah, gitu ya untuk yang trim. Oke, nah jadi yang seperti ini tadi sebenarnya bisa kita kombinasikan ya. Misal nih, ketika kita punya data tarikan dari sistem itu adalah yang seperti ini ya. Misal tadi yang sedikit acak gini ya, yang spasinya berlebih atau ada karakter asing gitu ya. Nah, jadi kita ingin membersihkan data yang seperti tadi, kita ingin menjadikan fungsi proper tadi ya, atau kita ingin membuat setiap karakter awal itu menjadi huruf besar. Nah, jadi bisa kita kombinasikan proper dan trim ya. Gimana caranya? Kita coba ya. Jadi pertama-tama kita trim dulu. Sorry, koneksi saya kurang stabil. Nah, jadi pertama-tama tuh kita yang kita masukkan adalah proper ya. Proper, kemudian yang selanjutnya teksnya kita adalah mengambil data yang sudah di trim ya. Nah, jadi di sini tinggal kita arahkan ke sini, kita tutupnya 2 kali. Nah, jadi lebih rapi gitu ya. Jadi nama saya adalah Budi. Nah, dari yang data yang seperti ini tadi kita bisa merapikan ketika kita ngambil cuman pakai trim, kita masih belum merapikan ya, atau nanti teman-teman bisa tuh mengambil dari yang di sini tadi, misal kita cuma ngambil namanya aja gitu, memisahkan ya. Nanti bisa teman-teman menggunakan fungsi right tadi ya, yang ngambil dari sebelah kanan kalau dia berada di paling ujung. Nah, itu tadi fungsi-fungsi yang lumayan sering dipakai ketika di kantor. Nah, jadi ada 9 tadi ya yang fungsi yang memang lumayan sering dipakai di kantor. Jadi ketika teman-teman mungkin mengerjakan sesuatu, biasanya tuh pasti berhubungan nih antara left, right, mid, land, proper. Kemudian untuk format teks ada upper, lower, dan trim. Biasanya tuh pakai sih. Jadi coba teman-teman nanti dicoba lagi, diulang lagi, dipelajari lagi. Jadi ketika ada pertanyaan nanti bisa kita bahas di grup atau langsung via Japri juga boleh juga. Nah, selain itu kita juga bisa ya, ini tambahan nih, di luar dari 9 ini, kita juga bisa menggunakan gabungan kata gitu ya. Jadi misal di sini kita ingin menggabungkan nama saya adalah Budi. Kita bikin kata baru aja deh. Misal di sini kita punya Palangka dan Raya. Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Nah, jadi misal di sini kita ingin menggabungkan ya.
kita menggabungkan kalimat ini. Ini sebagai contoh nanti biasanya sih di tempat kerja ada case-nya seperti ini. Cuman ini sebagai contoh, nanti teman-teman bisa kembangkan aja. Nah, menggabungkannya kalau secara kasar ya, atau secara yang kita yang nggak ada mungkin cara cepat yang nggak pakai formula gitu ya, yang standar, kita gabungkannya pakai tanda ampersand atau tanda dan gini ya. Kemudian kita kasih petik 2, spasi, petik 2 lagi, kemudian dan. Nah, jadi yang standar itu pakai ini ya. Kemudian tinggal kita arahkan lagi yang kedua. Ini tadi bisa kita copy ya, tanda dan, petik 2, spasi, petik 2, tanda dan tadi ya. Kita bisa copy. Jadi ketika kita menambahkan lagi, kita paste, kita tambahkan lagi, kita paste lagi, kita tambahkan lagi. Nah, jadi dia tergabung sini ya. Jadi Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi kita mau tambahin nih, misal di sini Kalimantan Tengahnya ada Palangkarayanya, koma baru Kalimantan Tengah gitu ya. Bisa. Jadi kita tambahin di antara tadi ya. Jadi sini Palangkaraya, di sini kita bisa tambahin koma Kalimantan Tengah. Nah, bisa kayak gitu ya. Ini bisa dibikin rapi nggak? Bisa dibikin proper nggak? Bisa ya. Jadi tinggal teman-teman tambahkan lagi proper di sini. Nah, saya. Jadi kayak gitu. Itu yang cara kasarnya. Tapi kalau teman-teman untuk Microsoft Office-nya sudah di atas 2019 atau di 2019 itu rasanya sudah bisa deh. Ada fungsi namanya text join ya. Fungsi text join. Nah, di sini dia bisa kita lihat nih, concatenates a list or range of text strings using a delimiter. Nah, jadi di sini dia akan menggabungkan dari sebuah daftar atau sebuah wilayah atau rank di mana itu adalah berupa teks atau string menggunakan pemisah tertentu gitu ya. Nah, di sini kita bisa coba text join. Delimiternya apa? Di sini kita mau pakai misalnya spasi tadi ya. Nah, kemudian di sini adalah ignore empty. Nah, jadi di sini ketika selnya itu kosong, dia akan mengabaikan. Kalau kita ingin mengabaikan, kita pilih true. Ketika kita ingin tetap menampilkannya, kita pilih false. Nah, tapi di sini kita coba pilih true. Nah, kemudian teksnya kita nggak perlu pilih satu-satu ya, kita tinggal blok aja di sini. Langsung ya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, di sini kita juga bisa tinggal kita mau dibikin proper tadi juga bisa ya. Proper. Kita juga bisa ya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Atau kita bisa bikin jadi upper gitu ya. Upper gitu ya. Dia mau huruf besar semua. Nah, cuman ada namanya karena ini buatan manusia ya, pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Nah, ketika yang ini tadi, yang kita manual, sorry, koneksinya kurang stabil. Nah, ketika manual tadi, kita bisa mengasih tanda baca ya, atau tanda koma di sini tadi ya, Palangkaraya, koma, Kalimantan Tengah. Nah, tapi ketika kita menggunakan delimiter atau pemisah tadi, kita nggak bisa cuma memilih salah satu ya. Nah, jadi mungkin apa namanya kita bisa mengakalinya atau kasih trik gitu ya, hingga tambahkan di sini koma gitu di karakter terakhir. Palangkaraya, koma, Kalimantan Tengah gitu ya. Gitu sih untuk triknya, sedikit triknya. Jadi ada beberapa intinya dari formula-formula ini tadi atau fungsi-fungsi ini tadi, teman-teman bisa menggabungkan aja ya. Jadi
tinggal bisa teman-teman coba-coba sendiri apa aja sih yang bisa diambil gitu ya, yang bisa kita coba atau kita explore lagi gitu. Nah, itu tadi kita bisa menggunakan text join atau bisa menggunakan tanda ampersand tadi ya untuk menggabungkan. Ada juga sih sebenarnya yang versi lama itu menggunakan concatenate. Nah, jadi di sini bisa juga ya concatenate atau concat nih ya. Tapi di sini bisa dilihat ya, kalau concatenate itu tandanya adalah tanda dengan tanda segitiga, segitiga dan tanda seru. Nah, itu biasanya ciri-ciri fungsi yang tidak dilanjutkan atau tidak dikembangkan lagi untuk versi terbarunya. Jadi untuk kayak concatenate ini sebenarnya nggak disupport lagi karena itu sudah di upgrade fungsinya menjadi text join tadi ya. Tapi bisa kita coba sih, kita coba concatenate. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Sorry. Nah, oh gini sih, kan dia nggak disupport. Concat. Nah, jadi gini ya, kalau yang terbarunya, versi terbarunya eh, pakainya concat ya. Jadi ketika dia pakai concat, dia akan menggabungkan langsung semua semua data di sini tanpa ada pemisahnya. Jadi nggak ada spasinya, nggak ada tanda kurangnya. Oh. Habis itu dia langsung langsung menggabungkan tanpa ada, dia langsung digabungkan ya tanpa ada pemisahnya. Nah, ini biasanya malah jadi tambah tambah kacau tuh untuk datanya. Nah, jadi untuk yang concatenate tadi ya, ini tulisannya Garuda. Iya, betul. Iya, betul. Nah, jadi untuk concatenate tadi sedikit revisi ya. Concatenate tadi dia nggak bisa langsung untuk versi yang terbaru. Eh, Betul kalau yang di versi lama ya. Kalau di versi terbaru dia nggak bisa langsung langsung kita blok gitu ya. Karena dia akan menjadikan itu rumusnya jadi hasilnya berupa array gitu. Nah, kalau yang concatenate ini kita menggabungkannya harus satu-satu gitu ya. Kalau kita mau menggabung langsung tadi dia pakai yang upgrade-nya concat itu bisa kita blok langsung. Nah, langsung menjadi kambing tengah. Untuk yang versi paling lamanya itu oh weh, ada oh, ada concatenate ya. Concatenate ini versi yang paling pertama sekali itu adalah concatenate. Ini tapi kita harus milih satu-satu ya. Dengan tanda pemisah masing-masing ada koma atau ada titik koma. Tinggal kita enter. Hasilnya sama ya. Nah, itu ya mungkin bisa teman-teman lihat Microsoft Excel tuh selalu mengupgrade formulanya. Cuman biasanya untuk formula yang lama itu akan ditandai dengan yang tanda segitiga kuning dan ada tanda serunya tadi ya. Jadi ketika teman-teman mau menggunakan formula tertentu itu ada tanda segitiga kuning itu berarti itu adalah formula yang fungsi yang sudah lama gitu ya. Nah, bawa ke depan sama sana. Hati-hati ya, hati-hati ya. Oke, thank you. Nah, jadi tadi ya, sorry ada intermezzo tadi ya. Kita sedikit ulangi tadi. Jadi untuk
formula atau fungsinya tadi teman-teman bisa cross check aja ya. Ketika itu tandanya tanda ada segitiga kuning dengan tanda seru, itu berarti adalah formula yang sudah uh, cukup lama atau sudah di-upgrade dengan formula lain. Seperti ini tadi ya, concatenate ini sudah diganti dengan concat, dan yang paling baru adalah text join. Nah, itu tadi ya, di mana ini tadi kita bisa lihat concatenate ini kita harus menggunakan tanda pemisah di setiap datanya atau manual satu persatu. Kemudian untuk concat itu kita bisa langsung blok datanya. Kemudian sama text join kita juga bisa langsung blok datanya dengan menambahkan pemisah di setiap datanya gitu ya. Misalnya kita juga mau tambahkan strip gitu untuk misalnya juga bisa ya. Palangkaraya, Kalimantan Tengah gitu. Nah, jadi teman-teman nanti mungkin bisa dieksplor lagi formula-formulanya tadi ya. Nah, itu sih yang biasanya yang paling sering dipakai di tempat kerja. Nah, itu aja mungkin yang bisa kita bahas malam ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa bisa atau waktu teman-teman lagi nyoba di rumah atau lagi ada di tempat kerja lagi ada kendala gitu bisa tanya di grup atau langsung japri aja juga bisa ya selama saya pegang HP itu biasanya selalu akan saya respon nih. Nah, itu aja sih untuk kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan untuk Mega atau Samsudin. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan atau cukup paham, cukup mengerti. Oke, kita lihat di chat. Oke, cukup ya. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah cukup. Saya rasa semoga ini bermanfaat dan seharusnya bakal cukup dipakai sih, walaupun mungkin yang sudah tahu mungkin bisa sambil kita refresh gitu ya, sambil nambah-nambah pengetahuan kita. Nah, untuk itu saya cukupkan sampai di sini kelas kita malam ini. Sampai ketemu lagi di hari Rabu, insya Allah ya. Kalau kalaunya bisa, nanti kita hari Rabu kita akan kelas lagi, kita akan abang. Kita akan belajar lagi nanti di hari Rabu, kita belajar tentang logika. Nah, di sana nanti mungkin yang bakal lebih asik sih, karena logika itu kita bakal eksplornya mengenai if dan turunannya. Itu nanti kita belajar tentang sum if, terus count if, terus iya, untuknya ada max if kemarin kalau kita sudah belajar matematika ya. Di situ nanti kita bisa menambahkan logikanya biar kemarin kalau kita cuma bisa mengambil satu kategori, kalau kita sudah belajar eh, logika nanti kita bisa menambahkan dari banyak kategori sekaligus. Oke, untuk malam ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya bisa dipakai. Uh, Itu saya ucapkan terima kasih sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end kelasnya ya. Oke, selamat malam.